saat ini ada 12 layanan perpustakaan. Untuk pembuatan kartu pemustaka, kami menyediakan pelayanan yang gratis, cepat. Telah memiliki kartu yang pertama bisa minjam buku koleksi kita yang berjumlah lebih kurang 60.000 judul lebih secara gratis dalam tempo 2 minggu. Waduh, lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu dan saat ini kita sudah berada di Perpustakaan Daerah Bengkulu. Untuk itu sudah hadir bersama kita Ibu Wardaniar selaku Kabid Deposit Pengembangan Koleksi, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan untuk tema kita kali ini kan Bu, fasilitas yang ada di perpustakaan daerah. Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners Bu, apa saja sih fasilitas yang ada di perpustakaan ini? Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, misi daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, terkhusus di bidang perpustakaan, adalah mewujudkan masyarakat Bengkulu gemar membaca dengan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat tersebut, kami sampaikan bahwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu saat ini ada 12 layanan perpustakaan. Dimulai dari layanan untuk pembuatan kartu anggota. Kami untuk pembuatan kartu anggota pemustaka, saya jelaskan sedikit ya kepada pemirsa. Saya sampaikan kepada masyarakat di perpustakaan khusus pengunjung dinamakan pemustaka. Nah, untuk pembuatan kartu pemustaka, kami menyediakan pelayanan yang gratis, cepat. Cukup membawa persyaratan yaitu tanda pengenal, bisa KTP atau SIM, bisa juga untuk anak-anak kartu keluarga. Bisa ditunggu 5 menit selesai. 5 menit selesai nih Tribuners. Jadi Tribuners khususnya yang ada di Bengkulu bisa langsung ke perpustakaan daerah jika ingin menjadi anggota ya Bu ya? Benar sekali. Keuntungan jadi anggota apa aja ini Bu? Keuntungan menjadi anggota perpustakaan bagi yang telah memiliki kartu, yang pertama bisa minjam buku koleksi kita yang berjumlah lebih kurang 60.000 judul lebih secara gratis dalam tempo 2 minggu. Waduh, lama banget itu ya Bu. Iya, benar sekali. Ya. Kemudian kita juga di sini ada juga layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini saya sampaikan bahwa layanan peminjaman buku dan pengembalian buku. Di sini kami juga memberikan pelayanan peminjaman buku kepada pemustaka secara gratis selama 2 minggu. Di samping itu kami juga ada layanan buku koleksi umum. Buku koleksi umum. Di sini kami sampaikan kepada Tribun bahwa kita memiliki koleksi buku lebih kurang 60.000 judul yang terdiri dari buku koleksi umum, koleksi buku anak, koleksi buku referensi, koleksi buku deposit, dan juga koleksi buku untuk para disabilitas yang kita namakan Braille. Nah, ada juga. Iya, kami juga mempunyai layanan untuk edukasi, wisata edukasi. Itu kami setiap hari pengunjung, terkhusus untuk anak SD dan TK, yaitu kami menerima mereka ke sini, kami berikan pelayanan edukasi yang menarik seperti storytelling, permainan edukatif yang kita miliki, dan lain-lain, sehingga mereka datang ke sini benar-benar wawasan mereka bertambah. Berarti kalau untuk anak-anak kayak sambil bermain membaca begitu ya Bu ya? Benar, sambil bermain mereka menerima materi sehingga wawasan mereka tentang ilmu-ilmu yang tidak mereka mungkin diterima di tempat sekolah, mereka bisa dapat di perpustakaan. Syarat bagi kawan-kawan yang pengen wisata edukatif tadi apa aja Bu? Mungkin surat atau pemberitahuan berapa hari sebelumnya begitu? Benar. Dikarenakan sekarang untuk pengunjung wisata edukatif kita sangat meningkat, jadi kami harus terjadwal. Nah, untuk itu kami kepada sekolah yang mau berkunjung ke Dinas Perpustakaan itu bersurat kepada kami, cukup jelaskan di sana tanggal akan berkunjung dan jumlahnya berapa, sehingga kami bisa menyiapkan tim yang akan memandu mereka nanti. Itu khusus untuk anak TK atau seluruh jenjang sekolah Bu? Seluruh. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kemarin pernah dari SMK Kepayang dan SMK Selumah yang udah pernah juga berdatang wisata edukatif ke tempat kita.
Nah, begitu Tribuners, ternyata di perpustakaan daerah juga menyediakan wisata edukatif tadi, dan caranya sangat mudah dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya. Begitu Benar, ya, Bu, ya? benar sekali. Oke, bicara tentang koleksi tadi, untuk yang terbaru itu buku apa, Bu? Nah, terima kasih kami sampaikan di sini bahwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu sekarang udah ada beberapa pojok baca. Nah, salah satunya yang ini yang di dekat kita ini ada pojok baca buku karangan Bapak Gubernur, yang dari buku yang ke-1 sampai dengan yang ke-10 yang terbaru adalah buku Bengkulu Hebat. Nah, dan tidak lama lagi ada juga buku anak itu berjumlah 6 judul. Nah, di samping itu kita ada juga pojok-pojok baca yang lain. Kita ada juga pojok baca BI Corner, itu yang menyediakan koleksi buku tentang perbankan dan ekonomi. Dan juga kita punya pojok baca khusus untuk disabilitas. Oke, untuk disabilitas ini berapa judul buku, khususnya yang brailler, Bu? Nah, terkhusus untuk disabilitas kita di awal bulan kemarin, itu di bulan Februari, kita ditunjuk oleh Kemenpan, itu Kemenpan salah satu unit penyelenggara pelayanan publik yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan. Ramah kelompok rentan ini saya jelaskan itu terdiri dari disabilitas, lansia, ibu menyusui, dan anak-anak. Nah, untuk apa aja mungkin ditanyakan, apa aja sih fasilitas yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu untuk ramah kelompok rentan? Nah, ditanyakan kan oleh mungkin pemirsa Tribun. Nah, kami jelaskan di sini kami ada 11 sapras yang kami sediakan untuk kelompok ramah rentan. Itu apa aja, Bu, 11-nya? Yang pertama kami sediakan lahan parkir, itu lahan parkir khusus untuk disabilitas ini dibedakan dengan lahan parkir umum. Di samping itu kami juga menyediakan jalur kuning green block itu untuk jalur berjalannya para disabilitas. Nah, kita juga menyediakan pegangan rambat untuk disabilitas dan juga jalur landai, karena kita kini gedung kita bertangga. Jadi untuk disabilitas kami sediakan yang landai, jalan landai. Di samping itu kami juga menyediakan koleksi buku braille lebih kurang 400 judul. 400 judul. Nah, kami juga menyediakan kursi roda, keruk, tongkat, dan juga alat bantu untuk tunarungu dan tunanetra. Oke, siap. Nah, dan juga kami menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Baiklah Tribuners, tadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Wardaniar tentang fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan daerah ini, sesaat lagi kita akan melihat secara langsung terkait fasilitas-fasilitas tadi, ya, Bu, ya? Siap. Siap. Baiklah Tribuners, di sini kita akan melihat pojok baca, ya, Bu, ya, yang menjadi fasilitas yang ada di perpustakaan daerah. Ayo, Bu, silakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan salah satu pojok baca, yaitu pojok baca buku karangan Bapak Gubernur Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa MA. Di dalam pojok ini ada lebih kurang 10 judul karangan buku Bapak Gubernur, mulai dari buku karangan yang ke-1 sampai yang ke-10, yaitu buku Bengkulu Hebat. Baik, di sini tersusun lebih kurang 10 judul buku karangan Bapak Gubernur Bengkulu. Yang terakhir yaitu Bengkulu Hebat. Di dalam buku Bengkulu Hebat di sini banyak membahas tentang, yang pertama dibahas dan dikupas oleh Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu tentang dilema Bengkulu, yaitu dengan istilah ikan sejerek beri secupak madar. Di samping itu di sini dijelaskan juga tentang wilayah, potensi, kebudayaan, dan juga rasa bangga yang harus kita miliki terhadap potensi-potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Di sini juga dikupas tentang harapan Bapak Gubernur Bengkulu terhadap pemuda dan pemudi Provinsi Bengkulu untuk bangga mengembangkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga Bengkulu hebat. Tiga, dua, satu.
Oke, sekarang kita di pojok apa lagi nih Bu? Di sini juga ada pojok yang namanya pojok e-perpus yang kami namakan. Ini merupakan salah satu inovasi kita, yaitu aplikasi Apobuek yang sempat kita lombakan di tahun 2022 kemarin. Kita mendapat juara 2 tingkat provinsi. Nah, Juara 2 tingkat provinsi. iya benar. Nah, Perpustakaannya ada apa aja Bu kira-kira? ya. Di sini sedikit kami jelaskan, di aplikasi Apobuek ini tersedia buku digital sebanyak lebih kurang 6.400 judul buku. Di sini sangat gampang sekali untuk mengaksesnya. Pemustaka bisa membaca buku lewat aplikasi Apobuek ini di mana saja, kapan saja, tanpa terhalang ruang dan waktu. Silakan para pemustaka, terutama pemustaka dari Tribun, bukalah aplikasi Apobuek selagi santai-santai di rumah karena tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Bisa di-download di Play Store ya? Boleh. Kalau ingin ada aplikasi Apobuek, silakan download di App Store atau Play Store begitu ya, dan gratis. Oke. Kalau di sini ruang apa, Bu? Nah, di sini adalah ruang koleksi umum yang saya sampaikan tadi, ada lebih kurang 60.000 judul buku. Nah, di sini pemustaka bebas untuk meminjam buku mulai dari buku sejarah, ekonomi, pendidikan, hukum, semua tersedia di sini untuk pemustaka. Dan ada pojok BI ya? Ya, benar. Ini kita juga punya pojok BI Corner, hasil kerjasama kita dengan BI. Di sini tersedia buku koleksi tentang perbankan dan ekonomi. Di BI Corner ini apa aja Bu literasi bukunya? Di sini tersedia buku-buku tentang perbankan dan ekonomi. Nah, jadi nanti pemustaka mau cari referensi tentang buku dalam penyelesaian tugas tentang perbankan dan ekonomi, semua tersedia di BI Corner. Oke, selanjutnya kita ke mana nih Bu untuk layanannya? Selanjutnya saya akan ajak kalian ke layanan referensi. Layanan referensi ini menyediakan koleksi buku untuk pemustaka yang membutuhkan informasi yang cepat. Nah, untuk koleksi referensi ini tidak dipinjamkan, hanya baca di tempat, yaitu terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus. Kita sudah di ruang deposit ya Bu ya? Layanan referensi. Di layanan referensi ini menyediakan buku-buku untuk pemustaka yang membutuhkan informasi cepat. Seperti biasanya di sini peneliti, penulis, dan juga para mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas mereka. Seperti di sini kan Ensiklopedia. Ya. Ini buku-buku ini nggak dipinjamkan, cukup baca di tempat. Seperti ensiklopedia dan lain-lain. Karena buku-buku ini rata-rata bukunya karangan dan mahal. Di samping ruang koleksi itu ada ruang deposit ya Bu ya? Ya, benar, di sini adalah kita di ruangan koleksi deposit. Di sini saya jelaskan bahwa ruangan koleksi deposit itulah ruangan koleksi yang menyediakan buku-buku tentang Bengkulu. Seperti ini disediakan kan Kabupaten Muko, Bengkulu Utara. Jadi ya 10 kabupaten dan kota tersedia koleksinya di sini. Dan juga di sini menyediakan buku-buku karangan penulisnya orang Bengkulu atau penerbitnya orang Bengkulu. Jadi kalau membutuhkan buku-buku tentang cerita Bengkulu itu di layanan deposit. Dan sama, tidak boleh dipinjam, hanya dibaca ya Bu ya? Ya benar, tidak boleh dipinjam, hanya boleh baca di tempat, boleh difotokopi. Nah Bu, ini ke layanan selanjutnya nih, ruang baca anak ya? Benar, ruang layanan anak. Ruang layanan anak. Ada apa aja di sini Bu? Baik, saya jelaskan di sini. Ini ruangan layanan anak. Di ruangan layanan anak ini menyediakan koleksi buku untuk saat ini lebih kurang 6.900 judul. Tapi dalam waktu dekat akan ada penambahan lagi lebih kurang 3.800 judul. Sehingga kalau di koperasi kita hampir memiliki 1.000 judul buku untuk anak. Nah, di sini kita juga menyediakan ini seperti terlihat layar TV besar 2 buah. Karena di sini setiap hari dilaksanakan wisata edukatif untuk anak TK dan SD. Di sini kami isi storytelling,
Dan juga kami sediakan permainan-permainan edukatif anak, sehingga seperti saya sampaikan tadi, anak-anak di sini benar-benar meningkatkan wawasan ilmu mereka. Nih, lagi ada kunjungan dari TK Asia yang lagi main dengan permainan edukatif yang kita sediakan. Di sini tersedia 6 permainan edukatif untuk anak-anak. Tapi dalam permainan ini, karena ini seperti komputer, tetap harus dipandu. Permainannya apa aja di dalamnya itu? Banyak sekali di sini, mulai dari kartun, hitung-hitungan, membaca, pokoknya permainan yang digemari oleh anak-anak. Tapi tetap harus dipandu karena anak-anak belum bisa bermain sendiri. Dan sekarang Bu, di pojok disabilitas ya? Ya. Nah, sekarang ini sarana dan prasarana untuk pemustaka disabilitas. Seperti yang kita lihat, ini adalah green block, itu jalan untuk para disabilitas. Sedangkan ini adalah pegangan rambat untuk disabilitas. Dan juga ada jarum landai untuk disabilitas. Seandainya dia pakai kursi roda, jadi bisa didorong. Di samping itu kami juga menyediakan fasilitas kursi roda, keruk, tongkat, dan juga alat bantu untuk disabilitas. Nah, kita masuk ke dalam. Di sini adalah merupakan pojok disabilitas. Di sini kami namakan pojok disabilitas. Pojok disabilitas. Nah, di sinilah letak koleksi-koleksi buku untuk pemustaka disabilitas. Di sini tersedia buku untuk pemustaka disabilitas lebih kurang 400 judul. Nah, ini adalah huruf Braille. Silakan nih hostnya dipegang. Nah, sini dipegang. Kalau kita mungkin nggak bisa membaca, ya. Maka di kami kalau ada kunjungan disabilitas secara rombongan, kami siapkan pemandu. Itu kita bekerja sama dengan Yayasan Komunitas Disabilitas, sehingga nanti ada biasanya anak SMK 1 yang bernama EPA yang sering memandu kalau ada kunjungan disabilitas secara rombongan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Bisa bacanya? Oh, enggak. Nah, Tribuners, tadi kita sudah berkeliling melihat fasilitas yang ada di Perpustakaan Daerah Bengkulu. Dan pesan apa nih Bu ingin disampaikan ke para Tribuners yang ada di rumah? Nah, terima kasih, kami mengajak para Tribuners untuk datang berkunjung ke Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu karena di sini tersedia fasilitas yang sangat menarik dan menyenangkan dalam rangka meningkatkan wawasan, meningkatkan literasi kita. Karena dengan membaca kita mengenal dunia tanpa harus datang ke negara yang kita tuju. Cukup membaca. Di Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu siap menyediakan buku-buku yang Anda cari dan butuhkan dalam rangka meningkatkan literasi pemustaka. Oke. Untuk jam buka sendiri mungkin bisa diinfokan Bu kapan? Kita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu untuk jam buka kita masih jam sesuai dengan jam kerja. Itu dari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Senin sampai Kamis kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 16.15. Sedangkan untuk hari Jumat kita jam 8 sampai dengan jam 16.30. Untuk hari libur dan hari besar kita masih tutup. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa.